kalau memang perceraian bisa membuat mereka berdua jadi manusia yang lebih bahagia dan kita sebagai manusia berhak untuk bahagia, ya udah aku coba cope aja dengan keadaan saat itu gitu. Jadinya aku jadi lebih fokus on myself. Diakui cuman kepengen punya foto pakai baju pengantin aja. Bener ya, waktu itu aku kayak ngatain mami terus kejadian di aku. Dia menyebut aku dengan kata-kata terus dia gitu, dia jalan ke aku, terus dia dorong aku. Refleksnya aku copot sepatu, terus aku gini, terus aku ke orang itu. Ke orang itu pas aku lihat, udah darah-darah. Nggak nangis. Pertanyaan-pertanyaan yang aku jawabnya juga kayak dengernya kayak yang kayak agak sesak napas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini guys, di sore hari, gimana lagunya? Sore-sore Kita berjalan, kata sore-sore. Jadi inilah dia Ratu Felisa. Yeay, tuh. Dia belum pernah mau guys di semua YouTube channel. Enggak, ini perdana karena sepupu. Iya. Jadi KKN sedikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Jadi Feli ini adalah anaknya tante aku. Jadi mamahnya Feli ini adalah adiknya papaku. Ya. Jadi ini benar-benar the real cousin ya kita ya. Iya. Bener-bener ya, tapi bedanya jauh. Jadi Feli ini gengnya jauh banget lah. 10 tahun. Cuma 10 tahun doang. Jauh lah, karena Feli ini bergengnya sama Ai itu adekku, sama Agus. Jadi ini mereka bertiga waktu aku pacaran tuh kerjanya ngintil aja ya. Dulu zaman SMA cowoknya banyak banget ngantri, terus udah gitu aku Ai Agus kerjaannya ngintip aja. Jadi Feli ini saksi bisu, caelah nggak bisu-bisu banget ya. Dari zaman aku ABG karena dia bergeng sama adik-adikku sampai sekarang kita ini sudah umur lumayan sudah ya. berumur lah. Dan Feli tetaplah sebagai artis sinetron, tuh lihat dong badannya. Apa yang berubah ya Feli? Apa ya? Lebih kering ya? Enggak lah, ini masih basah. Hah? Ini Enggak, masih basah mananya? Masih basah Mbak Yana. Kalau kering tuh sampai nggak ada bleber-bleberannya di sini. Jadi ini targetnya apa 2021? Targetnya bahagia aja. Oh. Bahagia apanya nih? Bahagia aja, klise memang, tapi bahagia dan bisa jadi ibu buat Dasya, bisa jadi wanita independen karena lagi nyoba bisnis sekarang. Jadi benar-benar yang namanya Felisa ini terakhir tampil di sinetron tahun berapa ya, Teh? Kalau sinetron kayak udah lama deh. Udah lama enggak ya? Jadi terakhir apa? Proyeknya apa? Film apa terakhir? Jadi tahun 2020 kemarin aku syuting ada 2 film. Yang satu masih rahasia proyeknya, tapi kita udah selesai. Yang satu lagi alhamdulillah sudah tayang di Locarno dan di TIFF Toronto International Film. Keren banget dong. Apa itu? Tentang apa filmnya? Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Itu dari dari novel. Oh, jadi ini kalau udah ikut festival di luar negeri artinya nih kualitasnya bagus banget dong pasti ya? Iya kan? Nggak tahu ya, coba nanti kalau udah tayang di Indonesia Mbak nonton aja. Jadi guys, yang namanya Ratu Felisa, aku kan manggilnya kan Feli ya. Tapi karena kita ada Sunda-Sundanya manggilnya juga Teteh. Jadi Teteh ini terkenal dari kecil itu dia adalah bayi strong. Aku tahu soalnya waktu kecilnya kenapa dibilang bayi strong, karena mamahnya ini rock and roll. Jadi dia ini pernah diurus sama mamahku. Jadi mamahku tuh cerita Teteh itu kan dia anak tunggal. Tunggal banget kan Teh. Papa nikah lagi dan punya anak dari step mamaku. Jadi aku punya 2 adik. 2 adik. Iya, tapi kalau sama Mama Freya kan tetap aja di only one. Kalau sama Mama Freya anak tunggal. Nah kita back to your childhood lah gitu. Jadi
masa kecilnya Feli, kenapa aku bilang itu adalah bayi strong? Karena dia itu karena mamanya rock and roll, gini ya rock and roll. Gini. Ya? Oh gini. Metal. Metal ya. Jadi dia nih anak yang penurut, anak yang pinter, anak yang mandiri. Masa Bener sih aku nggak? nurut? Nurut. Kan aku agak rebel. Jadi dulu mau nyusu yang nyusuin Tante Ama. Oh iya? Iya. Jadi kamu nih bener-bener anak tunggal yang pokoknya nurut banget, nggak pernah macem-macem sampai dia sebesar ini, sayang banget sama ibunya. Jadi banyak Tapi kita banget. agak kayak Tom and Jerry sih. Oh iya? Aku sama Mami. Iya. Masa? Oh manggilnya Mami sekarang? Iya, sekarang Mami. Kenapa? Dan aku ngerasa karena Dasya anakku manggil dia Mami. Oh. Karena dia nggak mau dipanggil nenek. Oh gitu. Kalau dipanggil nenek atau oma marah. Oh. Jadi panggilannya Mami. Karena Dasya manggil Mami, aku jadi ikut-ikutan Mami. Oh. Aku malah merasa Mami tuh kayak anak aku malah. Kayak aku ibunya. Karena kenapa? Kayak anak kecil ya? Lebih parah dari Dasya, malah lebih gampangan diatur Dasya kalau menurut aku. Oh gitu. Iya. Jadi Mami tuh kayak kakaknya Dasya gitu. Oh. Ini kayak agak kebolak-bolak bingung kan Iya. ya. Jadi Mami Freya ini memang orangnya saking apa namanya metal ya. Metal. Jadi dia itu agak memang Feli cepet dewasa akhirnya. Tapi Tapi gimana nggak metal? Bangun tidurnya tuh tehnya tuh bir, guys. Jadi dia akan memegang bir dari bangun tidur sampai mau tidur, guys, gitu. nah, jadi aku tahu banget Feli itu pertama kali meniti karir juga itu banyak banget dia tuh bisa-bisaan sendiri ya. Bener Oh, nggak? bentar dulu. Gimana? Awal aku meniti karir, Ah. aku kan dari kecil anaknya kan emang kalau orang ngelihat aku pasti kayaknya ngelihatnya aku ekstrovert gitu. Kayak rame, tapi sebenarnya salah. Aku introvert. Aku sih ngeliatnya introvert dari dulu. Iya. Iya. Karena mungkin Mbak udah kenal dari aku kecil kali ya. Aku pemalu kan sebenarnya. Iya, sebenarnya. pendiam. Tapi kalau aku bilang aku pemalu pasti orang, "Hah? Lo pemalu?" Gue timpuk loh, pasti kayak gitu gitu. Fun fact, aku awal mula karir itu karena aku pemalu dan nggak pede. Tapi waktu itu aku pernah nemenin Mbak Vena syuting catatan si boy, guys. Oh ya iya Film bener. catatan si boy. Kamu ingat masih nggak? kecil, Aku Vel. masih kecil, masih bawa susu deh kalau nggak salah. Udah gitu syutingnya di disco deh. Oh iya, Terus aku di bawa Bandung. susu sambil Iya. ngumpet di bawah meja minum susu gitu. Sama Ai kan? Sama Ai. Iya, karena kamu gengnya Ai sama Agus. Jadi sejak aku nganterin Mbak Vena syuting film catatan si boy yang zaman dulu tuh tahun 90-an, anak-anak 90s. Tahun 87. Tahun 87 ya. Saya kecewa dengan Jakarta. Juga dengan kamu, Bu. Itu aku dari situ aku langsung ngefans banget sama Mbak Ena. Aku kayak look up to Mbak Ena banget gitu. Jadi aku suka datang ke kamarnya Mbak Ena, lipstiknya Mbak Ena aku pakein diem-diem guys kalau dia nggak ada. Terus aku pura-pura jadi Mbak Vena, pura-pura lagi slow dance sama si boynya. Ya Aku kayak suka ampun. halu, pengen deh kayak Mbak Ena. Jadi Oh. aku kayak Mbak Ena, I look up to Mbak Vena banget. Dan aku agak besaran sedikit tuh kayaknya kuliah. Mbak Ena bilang, Teteh kenapa nggak nyoba kayak cover girl atau jadi sampul, pemilihan-pemilihan majalah. Aku bilang, aku nggak pede Mbak Ena. Nggak apa-apa Teteh, coba aja. Akhirnya aku nyoba, tapi mau nyoba masuk dari sampul nggak bisa, udah ketuaan. Iya, iya. Akhirnya aku nyoba Femina. Masuk Masuk ya. tuh gitu. Terus dari Femina itu Mbak Ena bilang, Teteh kenapa nggak sinetron aja? Nggak bisa Mbak Ena, aku nggak bisa acting. Aku bilang gitu, nggak apa-apa belajar. Pokoknya Mbak Ena tuh guys orang yang mensupport untuk karir Motivator. aku awal. Iya banget. Jadi aku look up to you banget. Enggak, cuma kenapa Mbak Ena bilang kamu tuh bisa-bisaan karena mamanya terlalu rock and roll. Jadi kamu tuh mencari celah sendiri, bener nggak sih? Mencari jalan sendiri. Akhirnya bisa sampai di titik ini. Dan mamahnya tetap menjadi baby ya. Baby. Tapi emang biasanya gitu ya, hidup itu kalau nggak ada triggernya orang nggak bisa mandiri. Kamu Iya, kan iya. hidup itu dari lahir udah mandiri banget Iya, karena kan kan? papa mama aku kan bercerai dari aku masih kayaknya umur 1 tahun. Iya. Kalau nggak salah. Jadi aku jadi kayak cambukan gimana caranya aku bisa survive, bisa struggle, bisa fokus on myself. Gimana caranya nggak minta duit lagi ke mereka, gimana caranya bisa tinggal sendiri. Karena waktu itu kan kayak sebulan di rumah mama, sebulan di Iya. rumah papa, kayak bola gitu loh guys. Kayak nggak punya lemari baju kalau nggak salah. Jadi hidupnya Karena di koper nomaden kayak ya? lemari, iya gitu. Akhirnya aku kayak gimana ya caranya biar aku bisa mandiri. Tapi itu jadi bagus sih, Iya, jadi iya. motivasi kan gitu. Makanya kenapa anak-anak yang produk perceraian Iya. itu
rata-rata cenderung lebih dewasa. Iya. Ya nggak sih? Setuju. Jadi intinya Feli ini Mbak Ena nggak pernah ngelihat dia tuh kayak mengeluh dengan keadaan ya. Dia tuh kayaknya orangnya chill, Tapi begitu nutup pintu, kalau sendiri di kamar nggak bercanda. Soalnya kalau Mbak Ena dengar dari mamahnya juga, Feli ini termasuk begitu dia punya rezeki, itu yang disenengin tuh mamahnya dulu dan papahnya dulu. Iya dong, harus kayak gitu. Iya, which is itu mengharukan ya. Maksudnya dengan ukuran kayak Mama Freya ya. Itu benar-benar kayak anak kecil banget. Jadi Tapi gimana mungkin Teh? itu semua udah diatur kali, Ha-ha. udah diatur sama Allah juga. Iya, kan? iya. Nggak, tapi Mbak Ena pengen nanyanya gini Teh. Teteh ini kan dari 1 tahun keluarga udah bercerai. Apalagi kan kalau dibilang kan kalau Tante Ayu kan ke Mbak Ena kan ditempel terus kan. Mbak Ena tuh bener-bener nggak pernah pisah. Nah sementara Teteh ini Dilepas. Iya. Sebentar dilepas. Ya lumayan agak dilepas, tapi tetap bisa on the track gitu. Siapa sih yang bener-bener bikin Teteh akhirnya gue nggak boleh macem-macem, gue nggak mau yang macem-macem tuh sebenarnya siapa? Sosok papah kah, papah Ari atau mama Freya sebenarnya? Kalau ditanya siapa sebenarnya mix sih gitu dari nenek, kakek. Ya mama juga walaupun mama ngebebasin ngelepas tapi kan masih ada kontak nanya di mana gitu. Papa, ya tante, om, mix keluarga. Gitu. Cuman aku ngelihatnya kayak ya udahlah gitu. Aku mikirnya kalau memang perceraian bisa membuat mereka berdua jadi manusia yang lebih bahagia dan kita sebagai manusia berhak untuk bahagia, ya udah aku coba cope aja dengan keadaan saat itu gitu. Jadinya aku jadi lebih fokus on myself, fokus on my goals, fokus on my career. Iya, tapi kan Mbak Ena juga pernah ngerasain di situ. Mbak Ena kan pernah jadi anak tunggal Iya, juga. sama kan kita. Tapi kan biasanya ada rasa sepi gitu. Ada rasa sepi, ada rasa kayak sedih kenapa kok kayak begini. Apalagi waktu itu kan kalau misalkan kita belum punya duit ya Teh ya. Iya, Kan pernah lah Teteh di posisi itu. Mbak Ena pernah loh di posisi sampai aduh gue nggak punya duit, lapar, Ya tapi iyalah, itu pernah nggak? Ya iyalah, kita kan merangkak gitu dari bawah. Terus gimana Teh menjalani hari-hari yang seperti itu gitu? Ya udah dinikmatin aja gitu. Kalau aku orangnya nggak mau ngelihat ke atas gitu. Aku ngelihatnya kayak malah bersyukur ya gitu masih punya tempat tinggal. Bersyukur ya masih bisa makan yang kayak gitu-gitu. Pada Aku saat itu ya? Pada saat itu. Gitu. Aku nggak mau apa ya? Kayak mengeluh karena mengeluh juga nggak membantu keadaan. Tapi kan? biasanya kan kalau kita korban perceraian itu biasanya punya, aduh gue kalau punya suami nanti gue harus seperti apa? Karena gue udah, gue udah merasakan nih bapak ibu gue nih gagal nih. Kan biasa punya bayangan dong, ya kan? Ya kan bisa gitu. Iyalah. Iya. Bayangannya waktu itu seperti apa? Waktu belum pernah menikah ya. Iya, waktu Kayak, kecil. oh iya, aku nggak mau nanti kayak gitu gitu. Aku maunya punya suami satu. Tapi ya gimana guys? Enggak, tapi kan pertama Jules kan? Ya pertama Jules. Itu emang your ini ideal husband yang memang udah dibayangkan sama Teteh gitu. Dialah. Kayaknya gitu. aku tuh niatnya juga salah sih waktu mau nikah sama Jules tuh. Aha. Jadi kita kan orang Indonesia terpaku kalau udah mau umur 25 kan kapan kawin iya, gitu. iya. Kalau ada lebaran keluarga kapan kawin, ntar udah kawin kapan hamil kayak gitu kan. Gitu terus. Jadi akhirnya pas aku lagi sama Jules tuh kayaknya lagi umur 23. Jadi aku kayak aduh gila nih 2 tahun lagi. Nah itu guys jangan kayak gitu ya. Jangan ditiru. Masa sih? Kan waktu itu nggak ada yang maksa deh kayaknya. Ih banyak Oh, Mbak Ena siapa? tante-tante. Oh, Mbak Ena enggak lah kan? Mbak Ena enggak lah. Kita kan satu generasi. Kita cool. Oh, jadi ketemu Jules. Aku sih ngomongnya Jules ya. Sebenarnya kan Iya. dia baik ya. Kan Baik berapa banget. kali kita Cuman ketemu. kayaknya kalau kita niatnya udah kayak aduh gimana nih biar gue 25 bisa nikah ya kayak gitu. Biar kayak itulah makanya kita tuh hidup nggak boleh menyenangkan orang lain. Oh, itu diakui ya sama Feli ya. Diakui, cuman kepengen punya foto pakai baju pengantin aja. Enggak, tapi berarti nggak cinta dong sama Jules. Cinta dong. Ya sayang, ya mungkin waktu itu cinta, tapi ternyata
ya kan gagal juga gitu. Makanya kita nggak boleh menghakimi orang lain. Aku juga pernah waktu itu ngejudge mami. Aku bilang, mami gimana sih masa Ini Mama nikah? Freya maksudnya ya? Mama aku, mami gimana sih masa nikah sampai 3 kali? Gitu. Terus kata mama aku, gila lo ya, siapa juga yang mau kawin cerai gitu? Nggak ada lah, orang maunya kawin seumur hidup. Iya. Tapi ya gimana kalau takdir? Betul. Ya Mbak Ena juga pernah merasakan begitu. Iya. Di saat kita gagal, kita baru bisa ya. Iya. Oh, kita nggak boleh ngejudge orang Iya, lain. itu aku benar. berasa banget. Ih, gila ya. Bener ya, waktu itu aku kayak ngatain mami terus kejadian di aku. Nggak, tapi maksudku aku masih penasaran. Kan kita soalnya kan ya sering ketemu, tapi kita bukan karena beda generasi ya. Jadi mungkin Feli itu kalau curhat sama adik-adikku gitu. Baru kali ini nih Mbak Ena pengen ngurek-ngurek. Tapi gini Teh, sekarang kan Teteh udah boleh dibilang gagal perkawinan 2 kali ya. 2 kali. Apa yang bisa diambil pembelajaran dari 2 kali gagal ini Teh? Tentunya akan lebih dewasa lagi Yang dong. jelas sih nanti nih kalau ketemu dan kalau dikasih yang ketiga, insya Allah bakal jadi yang terakhir. Bener. Apa yang membedakan dengan 2 sebelumnya dong? Berasa aja. Oh gitu? Berasa Kenapa? aja alam semesta nanti akan ngasih aku yang terbaik. Kan save the best for last. Iya, benar. Berarti lastnya ada yang ketiga ini ya? Iya, Oh, karena keyakinan itu. yakin aja. Kenapa kok punya keyakinan itu? Karena bertambahnya umur? Apa karena pengalaman yang sedemikian Ada yang banyak? bisikin, Siapa? Serem amat. masa mau gitu-gitu terus gitu kan. Pasti nanti akan bahagia juga ujungnya. Kita harus punya faith lagi dalam menjalani hidup. Iya. Nih guys, kalau aku ngobrol sama Feli itu coba lihat matanya. Coba lihat kamera. Apa duitan nggak? Jadi Feli itu dari kecil matanya ya begitu aja, slow aja kayak ngantuk gitu ya. Dia nggak pernah marah, iya kan? Teteh itu nggak pernah marah, dia ya kayak misalkan. Tergantung sama siapa. Aku tuh galak cuman ke pacar aku doang atau Oh, ke gitu. suami. Iya. Oh, Tapi kamu kalau- galak kalau ya? Ke temen, ke keluarga, aku nggak bisa marah. Oh gitu. Cuman ke pacar doang aku galaknya. Oh bagus dong. Tapi ada Jadi satu kasihan orang yang jadi pacar. ada satu orang yang benar-benar digalakin aslinya Feli ya. Siapa? Mami. Bukan. Siapa? Nih ya kalau kita flashback ke belakang, Mbak Ena juga kaget loh. Iya. Ada kejadian kamu tahun 2006 tiba-tiba ada kejadian itu. Nah, itu kan bukan Feli sebetulnya. Karena Mbak Ena tahu banget Feli ini orangnya sabar banget. Kenapa itu bisa terjadi, Feli? Tahun 2006 Gini. itu. Aku nggak akan mukul kalau nggak dipukul duluan. Oh gitu. Memang dia nggak mukul aku, karena kan dia laki-laki. Iya. Tapi dia menyebut aku dengan kata-kata terus dia gitu dia jalan ke aku, terus dia dorong aku. Oh. Emang nggak mukul. Tapi kan dia siapa? Dia nggak kenal sama aku, kok berani ngatain aku itu dan berani nyentuh aku sampai aku mau jatuh. Karena aku pakai high heels. Oh. Ya sudah. Ya namanya juga masih kecil ya, umurnya masih umur berapa ya? Aku 2006 umur berapa tuh? 25 ya. Kurang aja 15 tahun dari sekarang ya. 25. Refleks Mbak Ena, refleks self defense aja. Refleksnya aku memang agak bahaya guys. Refleksnya aku copot sepatu, sekarang pakai Doc Mart, itu pakai high heels kan. Refleksnya aku copot sepatu, terus aku gini, terus aku Ke orang itu. ke orang itu pas aku Ya lihat, ampun. udah darah-darah. Masa? Berarti kenceng dong ya? Aku nggak tahu Mbak Ena, kayaknya bukan aku deh saat itu. Iya. Nggak, soalnya Mbak Ena tahu banget dari kecil nih sama Agus sama Ai ya. Feli itu yang paling sabar. Iya. Yang 2 kerundul-kerundul tuh udah ngapain nih? Dia ngikut, Aku senyum. followers. Iya, followers bener. Sampai sekarang. Ya ampun. Jadi itu bener-bener refleks aja Refleks ya. lah, self defense. Maksudnya kok kenapa lo gitu? Gue nggak kenal sama lo, kenapa lo manggil gue terus lo dorong gue gitu? Jadi setelah kejadian itu apa yang bisa Feli ambil gitu loh? Itu kan lumayan ya Setelah membuat kejadian itu adalah drop juga kalau kita bukan drop lagi. Aku mau jajan ke Circle K, Indomaret kayak gitu warung aja aku nggak berani keluar. Kenapa? Nggak pede. karena kasus itu. Iya, karena kasus itu. Apa yang membuat seorang Ratu Felisa benar-benar ngedrop? Apakah kejadian itu? Apakah perceraian orang tua? Apakah perceraian dengan suami? Nggak ada. Hah? Yang bener? Kenapa teh? Tahu ya. Oh, jadi nggak pernah ngerasa deep down tuh nggak pernah ya? Nah, kalau nangis ya pasti pernah ya, namanya manusia punya perasaan. Tapi aku kayak nangis bentar, habis itu udah oke, tata emosi lo,
tata diri lo lagi, back on track lagi kayak gitu. Aku nggak mau yang kayak berlarut-larut kayak dipikirin terus, dijadiin gitu, sedihnya nggak mau aku. Tuh kasih dong tips nih buat yang nonton, keren beneran tuh Teh. Apaan? Begitu. Iya. Sesimpel itu hidupnya Gini, Teh. at the end of the day, life is too short. Iya benar. Iya kan? Paling kita hidup 60 tahun, 70 tahun udah bagus ya. 70 tahun. Jadi ya kenapa harus buang-buang air mata. sisa hidup dengan air mata, dengan yang sedih-sedih, nggak usah. Nanti Ini mukanya jadi bintangnya keriput. bintangnya Scorpio ya? Libra, Scorpio mami. Libra, iya bener. Libra gitu ya? Enggak deh, kayaknya Tahu enggak juga mungkin semua ada Libra. kombinasi sama sio anjing kali ya. Kalau sio anjing kan Nah jadi guys, intinya Feli itu memaknai hidupnya itu kayaknya seperti air aja ya. aku mau sesimpel mungkin hidup di dunia. Dan hasilnya? Dan hasilnya enak gitu, lebih ringan juga. Iya, Kalau iya, kita iya. nggak naruh dendam, kita Betul. nggak naruh benci gitu, positive thinking ke orang, nggak ngurusin orang lain, Betul. nggak usah ngejelekin orang lain. Iya. Daripada ngurusin orang lain, mendingan ngurusin badan. Nyindir hostnya ya. Secara Mbak langsing loh. langsing Mbak dari Ena mana langsing lihat tuh loh. lemak-lemak bertebaran. Enggak. Karena aku tidak diet Teh, takutnya apa? Ini Sakit. pandemi. Iya. Jadi Mbak Ena Aku kan juga masih nggak mobile. diet. Aku nggak diet. Mana nggak diet? Tadi Mbak Ena tanyain Teh mau apa? Mau nasi kebuli? Enggak, nasi bawa sendiri. Iya, jadi aku gini, aku nggak mau, aku kan mau sesimpel itu kan anaknya. iya. Aku nggak mau ribet yang diet yang nggak boleh ini, nggak boleh itu. jadi dietnya ada, apa nih? Puasa gitu. Aku nggak kayak gitu. Aku Jadi? cuma nasi putih diganti pakai nasi konyaku shirataki. Udah itu doang. Lauknya mau makan padang guys, ya udah makan aja padang pakai Santan? nasi konyaku. Iya. Santan makan? Makan apa aja, Oh, cuma yang penting nasinya. doang. Roti? Roti enggak sih. Ya sama aja, Bu. Berarti menghindari gula lah ya. Iya. Nah, Teh ini balik lagi nih, Teh. Jadi intinya Teteh ini kan 39 tahun ini. 38. Iya, 39 tahun dong tahun ini, Iya bener sih, ya? Oktober. Jangan didiskon deh, ini tak lagi Oktober by the way. Nah, sekarang gimana Dasya? Apa cita-cita Teteh? Apakah masih mau kasih adik buat Dasya atau enggak? Dasya itu adalah anaknya Ratu Felisa. Iya. Dasya sekarang sudah 15 tahun umurnya. Terus rencananya kan sis into art sama media. Rencananya kan dia mau kuliah di Singapura. Tapi kalau dia berangkat ke Singapura pas mau kuliah, dia akan turun 1 tahun karena ngikutin kurikulumnya Singapura yang terlalu berat. Akhirnya kita ambil keputusan, Daci manggilnya Daci. Daci berangkat di kelas 12, kelas 3 SMA. Kelas 3, gitu. oke. Jadi ya, dia tiap hari ya bikin art aja, entah itu melukis, entah itu apa yang kayak ghost itu, oh my love itu apa? Iya, Yang itu, keramik iya, apa? iya, Tanah keramik, liat apa namanya? Oh itu yang Pinter banget itu anak kayak here you go mama gitu. Oke. Aku bikinin asbak gitu. Aku bikinin Mau dong, Mbak Ena, perhiasan. Dasya. Iya. Iya. Aku bilangin ya. Enggak, jadi gini, ini cerita tentang Dasya ini menarik ya guys ya. Mungkin bagi yang nggak tahu boleh ya lihat-lihat Google. Jadi Dasya ini adalah anak yang dimuliakan oleh Ratu Felisa ya. Iya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kita bahas kan. Iya. Karena kan finally dia tahu nggak sih sekarang ini? Aku saat kasih tahu kok ke dia. Dan dia gimana reaksinya? Dia tuh anaknya Sama. empati banget Oh. ke orang, dan dia deep, anaknya deep. Oh. Jadi diajakin ngobrol yang deep gitu, dia bisa mengerti dan bisa memahami. Awalnya sulit, Mbak Ena. Jadi gini, kenapa aku milih ngasih tahu ke Dasya itu dari Dasya kecil, bukan pas Dasya gede. Umur berapa berarti? Pas aku ngasih tahu Nah. yang sebenarnya itu kayaknya umur 11 deh. Oh, baru ya. Atau 11, aku lupa deh. Cuman kenapa aku nggak mau ngasih tahu dia di saat, soalnya katanya mami aku kan, kamu jahat deh Teh. Kenapa sih harus ngasih tahu? Oh, justru Mama Freya nggak mau? Nggak mau. Katanya mami udahlah, diem aja, nggak usah ngomong. Mami nggak tega. Aku bilang lo justru kalau aku di posisi Dasya, aku lebih baik dikasih tahu yang sejujurnya tapi menyakitkan daripada kebohongan yang manis. Apalagi dari orang lain ya. Apalagi dari orang Iya. lain, apalagi kalau nanti dia nge-google atau Iya. gimana kayak gitu. Dan aku nggak mau ngasih tahu dia di saat dia remaja. Kenapa? Karena kalau lagi remaja kan lagi rebel-rebelnya. Takutnya nanti jadi
larinya ke narkoba atau betul. kemana gitu berontaknya. Jadi mendingan di usia yang dewasa belum, tapi anak-anak juga nanggung lah gitu. Dan itu juga ngasih taunya pelan-pelan Mbak Ena, nggak langsung jebret gitu. Nangis nggak dia pada saat itu? Banyak pertanyaan aja, nggak nangis. Pertanyaan-pertanyaan yang aku jawabnya juga kayak dengernya kayak yang kayak agak sesak napas gitu. Ini gimana Contohnya nih cara apa yang ngomongnya? dia? Ya aku kasih taunya kayak dari awal itu pertama kali aku bilang, Das, kamu tahu nggak sih kalau di atas itu kan ada Allah, ada heaven, ada Care Bear sama unicorn ya Mamo, ada kan yang manggil aku Mamo kan, ada rainbow, pokoknya ya bayangan anak umur 10 tahun lah gitu. Aku juga ikutan halusinasi kan sama dia. Jadi baby itu termasuk Dasya tuh dikasihnya dari Allah, dari atas, sama unicorn juga ya Mamo. Iya, sama unicorn sama Care Bear ya, pokoknya aku belok-belokin ke situ dulu lah gitu. Intinya gitu. Terus nanti ngobrol yang kedua aku tambahin lagi. Jadi setiap hari Oh, jadi nggak satu momen itu? Enggak. Oke. Aku takutnya dia nggak bisa nerima overwhelm kan, kayak untuk ngeproses semuanya dengan di umur dia gitu. Jadi sekarang enak, nggak ada drama. Bayangin nggak kalau aku ngasih tahu ke dia nanti pas dia umur 17 atau 18 akan dramanya seperti apa? Apalagi kalau punya cowok ya. Nah, apalagi kalau punya cowok, punya teman-teman yang mungkin bad influence yang ngomporin dia gitu. Wow, jadi nggak nyangka ya, Feli ini maksudnya belum pernah jadi ibu, the real mother, tapi udah tahu parenting ya, otomatis ya. Soalnya Naluri kali ya, naluri. Ya biasanya naluri itu kan ada timbul kalau kita udah bener-bener hamil, ngelahirin, keluarin nih bayi antara hidup dan mati, tapi nggak nyangka loh. Waktu sama Dasya kan dari Dasya umur 2 minggu itu Dasya masih merah. Terus bingung juga ya guys, maksudnya mau nenenin juga kan nggak keluar juga, kira pakai susu, pakai sendok teh gitu. Jadi emang dari 2 minggu Mena. Iya. Jadi ya aku. Jadi yang namanya bonding itu Bonding banget. bukan harus karena keluar dari rahim, bukan karena harus nyusuin. Dan saat itu aku masih umur lagi suka-sukanya, masih suka-sukanya pergi sama teman-teman kan masih 20-an. Terus kayak teman-teman aku kayak, yuk malam minggu gitu, kita keluar. Terus aku kayak ngeliat di kasur Dasya gitu masih 2 minggu gitu kayak gini-gini. Itu udah married belum sih? Memuliakan? Belum. Tuh. Single. Nggak, Mbak Ena penasaran deh, kenapa tiba-tiba Feli kok memuliakan Dasya pada saat itu? Padahal belum married. Apa? Mungkin karena aku waktu itu papa belum nikah lagi sama istrinya, jadi aku belum punya adik, masih anak tunggal aku, dan aku kayak pengen banget punya temen aja gitu. Tapi temennya bayi yang harus diurus, karena kan beda ya temen untuk hangout. Kepengen punya adik, sorry salah. Kepengen punya adik. Pengen punya adik dari dulu. Oke. Jadi akhirnya Dasya lah. Tapi kan biasanya feeling-feelingan ya. Tapi dengan adanya Dasya di dunia itu apa yang ngerem aku Mbak Ena. Jadi di saat umur itu yang aku lagi pergi mulu, party mulu, tapi dengan adanya Dasya di rumah bikin aku jadi teman-teman yuk pergi gitu. Enggak jangan, kasihan Dasya. Ya udah kan ada suster. Ya enggak lah, beda aja gitu. Jadi bisa timbul tanggung jawab ya, padahal umur masih piye. Dan maksudnya di situ kan berarti Feli yang ngebayarin Dasya suster, kan Feli sendiri kan belum. Aku sudah mandiri dari umur 16 tahun, aku udah jadi model majalah Kawanku. Jadi sebelum Femina tuh majalah Kawanku dari umur 16. Jadi udah making money dari umur 16 sampai saat ini. Iya, tapi waktu itu kan kecil dong duitnya. Iya, nggak apa-apa. Duit pemotretan majalah Kawanku juga sekali makan di food court habis. Itu tetap aja kebanggaan. Jadi intinya Vel, 15 tahun membesarkan dan mendidik Dasya gitu. Boleh dibilang berarti Feli ngerasa berhasil ya sebagai ibu. Karena ternyata dia sekarang kan prestasinya sudah terlihat, bakatnya. Dan dia juga nggak aneh-aneh, dia nurut banget kan sama Feli. Aku seneng sih karena Dasya tomboy. Jadi aku nggak terlalu worried. Karena kan teman-teman aku yang punya anak seumur gitu udah kayak, aduh gimana nih anak gue udah ada
cowok, kayak Oh. laki datang ke rumah apa segala macam mau ngedate apa gitu. Untungnya Dasya tomboy, dia kayak anak basket, anak sukanya skate kayak gitu. Terus kayak kalau aku tanya siapa pacarnya, terus dia kayak ew kayak gitu. Oh, seneng ya. Nah, jadi nggak masih terlalu bisa. worried aku. Iya. Terus pakai bajunya sopan pasti ya. Pakai bajunya gombrong-gombrong. Oh iyalah anak basket Iya, gitu anak loh. basket. Enggak, maksudnya kalau ngobrol chit chat gitu sama Dasya gitu, apa yang pengen Feli sampein gitu kan? Dia tahu ya keadaan Feli kan berapa kali gagal. Apa yang selalu kalian obrolin antara ibu dengan anak? Aku selalu nanya ke Dasya dan aku selalu minta maaf. Hmm. Gitu, aku bilang Das, maaf ya gitu. Aku tahu kamu pasti kayak terluka lah, gitu. Karena kan harus Dia deket banget sama Jules ya. dekat banget sama Jules, tapi kan hubungan sama Jules masih baik. Oh iya. Nanti yang Dasya kelas 3 SMA mau ke Singapura kan karena Jules tinggal di Singapura. Oh gitu ya Jules kerja di ampun. Singapura. Kok bisa gitu ya? Cuman yang kasihan adalah ya dia kemarin udah sempat dekat sama Mas Ari kan. Oh iya. Terus aku pisah tuh aku minta maaf sama dia. Tuh guys, jadi mesti begitu jadi ibu sekarang. Jadi kalau gagal bukan kita yang sibuk dengan marah-marah sendiri, tapi anak kita juga harus say sorry Kita ya. harus minta maaf walaupun mamaku nggak pernah ya minta maaf sama aku. Karena dia Itu baru gue mau tanya. Mamanya mau boro-boro minta maaf ya. Dia tetap ya Yabe tetap begitu. Aku manggilnya Yabe, mamahnya. Freya Feli. bebek guys. Freya Karena bebek, dia jadi kayak Yabe. bebek guys. Tapi bangga loh. Kalau aku berapa kali ngobrol nih sama Yabe, Mama Freya, mamahnya Ratu Felisa, dia selalu proud of you. Masa sih? Iya. Dia selalu sayang banget sama. Oh berarti dia proud of me-nya di belakang aku Iya. ya? Ini dia nggak pernah memuji. Masa di depan sih? Aku, nggak pernah. Mama bangga loh sama kamu gitu, nggak pernah. Tapi nggak apa-apa, berarti kan dia di belakang. Iya, kan? tapi Kayak gitu. itulah maksudnya kenapa aku sekarang selalu ngomong tentang Mama Freya, karena memang Mama Freya itu bukan seperti ibu-ibu yang Pada umumnya. pada Pokoknya kaget deh kalau ngeliat. iya, tapi pinter masak pinter ya. Hah? Enggak. Lo kok kayaknya Mama Mbak Ena masak mulu enggak ya? Iya. Masa sih? Iya mungkin karena Dia cuma mie goreng doang deh kok. Iya. Jadi Teh, boleh dibilang nih kesimpulan dari obrolan kita, artinya hidup itu nggak usah terlalu complicated ya. Artinya begitu ya Teh Iya, ya. iya. Ada nggak yang mau di-share sama viewers Vena Melinda Channel? Supaya kita itu hidup berkualitas. Mau itu gagal perkawinan, itu sudah suratan ya. Mau itu kayak Feli kan biasanya orang tuh ditanyain lo mau punya anak, kok belum punya anak? Nah itu gimana cara Feli ngadepin gitu? Kayak Feli santai aja gitu, kayak tinggal di luar negeri gitu. Enggak Mbak Ena, mau banget. Maksudnya kan anak udah ada Dasya kan, Iya, nggak maksudnya masalah. adik buat Dasya. Iya, adik buat Dasya Mau lah. banget. Nah kemarin itu kan aku sempat program IVF kan. Oh sempet. Sempat Oh. sempat program IVF dan gagal dua-duanya waktu masih nikah sama Mas Hari. Nah setelah itu aku kayak udah kayaknya ya udahlah kalau memang anaknya cuma dikasih Dasya doang ya ya sudah nggak apa-apa. Mungkin kita hidup di dunia mungkin ya ada yang bisa mengandung. Iya. Nah, mungkin aku nggak bisa tapi belum bisa kali ya. Iya, Jangan iya. ngomong nggak bisa belum bisa tapi kan ya sudah kalau ngomongin anak kan ada Dasya. Jadi Feli ini orangnya apa ya? Berbaik sangka terus ya sama Allah ya. Yalah harus. Nggak pernah memaksakan diri. Pokoknya gue dengan kekuatan gue sebagai manusia gue akan begini, enggak ya. Jadi sempat aku kayak yang kok gini sih, aku udah sholat, aku puasa, kok gagal terus program IVF-nya. Nah, dimarahin sama mami tuh, mami yang ternyata yang gesrek ternyata bisa ini juga loh, Bisa, wise juga. iya, Jadi iya, nggak dia boleh bilang. kamu ngomong kayak gitu. Oh. Mami marah kamu ngomong kayak gitu. Minta maaf, nggak boleh kayak gitu. Semua udah diatur Teh. Ya udah, sekarang aku pasrah aja. Jadi guys, keren banget ya. Ini sepupuku yang meskipun kita lama nggak ketemu karena yang satu Ini sibuk di mana, kisahku. yang satu sibuk di mana, dan akhirnya kita bertemu. By the way, Mbak Ena, aku sekarang Oh iya. di
bisnis loh Mbak. Oh iya, Datang ya ke bener. Unati ya. Baru Kita mau cobain nanya. program-program Apa namanya? Unati. Unati, di mana alamatnya? Paku Buwono Jalan Bumi, men. Tuh, guys, ini buat ibu-ibu tetap skincare, tetap Bukan perawatan dulu. apa gimana? Ini one stop loh, klinik One stop Unati. service. One stop. Jadi- Iya, jadi bisa laki-laki, bisa perempuan juga. Wow. Program buat laki-laki. Ini ngecengin narik-narik gampang. RF, terus apalagi macam ada apa lagi? Slimming Oh, ada. slimming. Ada dokter-dokternya juga. Wow. Terus mau fisioterapi ada. Wow, lengkap ya. Jadi ini unisex ya. Jadi bisa laki, bisa perempuan, bisa suami istri. Nah, home Ada service juga. Oh, boleh. Service. Dan Wow. kita punya outlet di Paku Buwono tapi bisa datang. Nggak nyangka ya Teteh ini ya diem-diem banyak bisnisnya. Mbak Ena aja. Mbak Ena ini baru nyoba satu. Iya, tapi gini Teh. Intinya sekarang pencapaian di keartisan udah cukup ya, udah ngerasa cukup ya. Udah nggak ngoyo-ngoyo lagi karena artis baru kan banyak banget sekarang Aku tuh ya. dari dulu orangnya nggak ambisius. Oh, nggak ambisius. Tapi aku ngelihat orang yang ambisius, aku kayak wow, gila ya. Aku adore orang ambisius karena aku nggak kayak gitu Mbak Ena. Gitu. Jadi aku lebih kayak ya udah, gitu, santai aja gitu. Berarti ini boleh dibilang Unati ini adalah bisnis pertama atau Jadi gini, jadi ini Gimana? bukan bisnis baru, Ah, ah. tapi ini aku menginvest Oke. ke bisnis ini karena bisnis ini udah 6 tahun berjalan. Oh, sudah nyiptain- eksis. yang nyiptain sahabat aku sendiri. Gitu. Dan aku Hmm. mikir kenapa aku berani invest ke Unati ini karena aku mikir satu buat masa depan. Aku sadar nggak mungkin ada di dunia seni selamanya. Iya. Dua, aku pengen coba aja belajar dunia bisnis tuh kayak gimana. Dan ternyata benar ya kalau yang namanya pandemi tetap ya ibu-ibu ada budget ya buat kecantikan ya nggak sih? Karena nggak mau suaminya berpaling. Oh, ini pengalaman siapa itu ya? Tapi Teh gimana antara bisnis dengan menjadi artis kan beda banget ya. Kalau bisnis you have to serve, Iya. tapi kalau artis apa bedanya dan apa sensasinya? Kalau untuk dunia seni, aku kebetulan sekarang emang agak milih Lena. Aku skrip film juga aku baca dulu. Gitu. Yang berkualitas lah ya. Gitu. Aku lihat dulu sutradaranya siapa dan lain sebagainya. Kalau untuk sinetron, untuk sekarang ini lagi Delta, jujur agak ngilu. Takut ya. Iya, karena pada turun maskernya. By the way kita udah swab loh tadi Iya. dari Unati ya klinik ya. Jadi Coba don't worry ya. Unati. Iya, nanti di akhir acara akan ada insert ya. Tapi intinya memang ya mungkin ya usia se-Feli artis-artis sudah mulai berpikir tentang bisnis. Iya. Itu wajar lah ya. Jadi ini invest lumayan lah ya. Hasil-hasil dari sinetron selama inilah ya. Ya, invest kecil lah. Wah, keren. Lena mah ukil lah. Aduh, upilnya gede banget. Tapi Teh terakhir dong. Jadi bisnis udah. Iya. Sinetron, siapa yang nggak tahu Feli lah ya, banyak banget ini apa namanya judul sinetronnya. Cuma pengen dong, Papa kan nih sekarang lumayan udah umur berapa ya Papa Ari ya? Papa Jamie ya, Iya, sepapaku ya. 65 ya. 65. Kemudian Mama Freya ada nggak pesan-pesan karena kan dua orang ini biar gimana pun yang menjadikan Ratu Felisa hadir di dunia ini. Mau say something gitu to Mama and Papa? Dia nggak pernah sedih emang bener ya. Kamu tuh kuat banget, hebat, nggak kayak Mbak Ena baperan. Apa ya? Karena mamanya unik, papahnya juga unik nih guys. Papa aku justru kebalikan mama banget. Papa aku tuh kayak kita pakai lipstik di mobil aja. Feli, kamu kan perempuan, pakai lipstik harus di dalam kamar. Padahal di mobil isinya cuma aku sama dia doang. Masa? Oh, konvensional. Banget. Oh iya. Rambut nih kayak diwarnain. Adek aku rambutnya diwarnain kan, kuning gitu. Gak usah pulang ya, kamu nginep rumah temen aja, nanti dilihat tetangga malu. Ya kayak ampun. gitu kan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya udahlah buat Papa dulu lah, Papa Ari. Karena Feli ini termasuk kesayangannya Papa Ari. Iya, aku juga sayang banget sih. Iya, tahu Itu banget. mukanya sama Mirip, lagi, tinggal plek dikasih ketiplek. kumis kayak papa kumisnya dihilangin kayak aku. Iya.
Kalau kayak Yabe apanya ya? Nggak ada loh. Iya, gokilnya. Enggak. Ya itu yang lempar sepatu tuh Yabe. Oh iya. Tapi itu ya 10.000 kali lipat sih. Oh iya, dia preman abis. Jagoan Trisakti, guys. Papa, thank you. Kok gitu? Apaan Gak tuh? bisa aku Mena. Hah? Masa seumur-umur dia ulang tahun? Yang romantis gitu. Dia ulang tahun, Teteh nggak ngucapin kata mutiara gitu Aku nggak? tuh anaknya lebih ke action loh Mbak Ena. Oh iya, benar-benar. Kayak aku nggak bisa gitu. Oke, apa yang pernah dikasih kepada papa dan mama yang bener-bener Feli sampai effort banget ngasihnya? Apa? Jangan dikasih tahu apa Kenapa? yang kita sudah kasih ke orang lain, nggak boleh dikasih tahu ke orang. Iya, ini buat viewers sebagai penyemangat, nggak boleh. Nggak usah, itu kan emang udah kewajiban kita sebagai anak. Kalau yang aku tahu, kalau Yabe kalau nggak salah ya, mobil. Iya. Oh, alhamdulillah. Itu honor yang pertama kalau honor apa gitu ya sinetron ya kalau nggak Gara-gara salah. aku ganti mobil terus mami kayak gitu, kamu doang, mami nggak diganti gitu. Oh, langsung ya, baru. Kalau papa rumah ya kalau nggak salah. Enggak. Papa naik Hah? haji. Tuh. Yeay. Jadi Nggak guys, Nanti jadi keluar jatuh juga. jatuhnya. Oh, enggak dong. Ini kan motivasi, bener nggak guys? Malu Apalagi aku. ini penyemangat buat semua nih viewers Vena Melinda Channel. Pandemi jangan berhenti berkreasi, bener nggak Teh? Oh iya, terakhir nih buat pemain-pemain sinetron zaman sekarang, acting mesti gimana Teh sebagai senior? Kan kategorinya udah senior. Mesti gimana? Acting yang Gimana baik. sih, Mbak Ena? Iya. Atau apa profesional mesti bagaimana? Kasih dong nih. Kan banyak artis-artis baru Gagap bermunculan. Mena kalau disuruh ngomong-ngomong kayak gitu, nggak bisa aku. Jadi intinya kalau sama Feli dia tidak mau menggurui gitu ya. Tidak mau lagi complicated. Jadi itulah guys bintang tamu aku kali ini. Seneng banget Teteh. Ini perdana ini. Perdana. Habis itu dia baru diundang-undang sama yang lain ya. Hah? Bener. Aku nggak mau. Waduh. Dari kemarin-kemarin Wah nih udah honornya bayar berapa nih guys? Bukan masalah honornya bayar berapa. Aku kayaknya sukanya lebih suka acting Mbak Ena. Oh gitu ya. Aku into acting. Tapi banget. kadang-kadang as a public figure orang kan pengen tahu beside you yang mungkin orang belum tahu. Taunya kan waktu itu kasus yang Feli pakai pakai nganu. pakai itu. Nganu. Masa bayangin Gini. sepatu hak itu jadi kayak ada meme apa ada kayak leluconnya loh. Yang jelas sepatu hak itu gas tuh ya. Pada saat itu pada zamannya tuh belinya lumayan tuh. Rusak. Enggak, diambil sama itu haknya. Barang bukti? Iya, barang bukti. Jadi sebelah doang punyanya, yang sebelah ada di situ. itu pengalaman lucu juga ya. Oke guys, jadi thank you for watching Vena Melinda Channel. Ya ambil yang baik-baiknya, jangan diambil yang ngetop pakai sepatu hak ya. Sepatu hak buat dipakai ya. Thank you ya Teh. Salam you, buat Vena. Papa Ari, Mama Yabe, Mama Freya dan jangan lupa guys nonton terus Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum.